Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Tidak ada yang dapat membaca pikirannya, dan tidak ada yang dapat menahan langkahnya. Tuhan bergerak dengan rahasia, mata kita tak dapat melihat gerak tangannya. Adakah yang mampu melihat tangan Tuhan ketika Dia mengirim hujan batu, menghentikan gerak bumi dari porosnya, menahan panas matahari, dan membiarkan bulan gelap gulita? Adakah yang dapat membaca pikiran Allah ketika Dia mengatur jalan hidup seorang budak menuju tahta raja, mengubah status sang narapidana menjadi penguasa kerajaan adidaya? Betapa misterius cara kerja Tuhan kita. Ketika Dia menyingkapkan kebutaan rohani agar umatnya dapat melihat jejak ribuan tentara Allah berderap, dan ketika Dia membutakan mata para musuh umatnya. Adakah yang dapat mengatur jalan pikiran Allah? Ketika Dia memakai mereka yang tidak layak menjadi layak, ketika Dia mengizinkan seorang pelacur jalanan menjadi leluhur sang juru selamat. Misterius. Dia bekerja tanpa dapat kita lihat atau dengar. Hanya keajaiban jalannya yang dapat kita nikmati. Tuhan menggores sejarah dengan pena keajaiban. Dia tersenyum melihat kebodohan dan kepanikan kita. Akal kita terlalu kecil mengenal kebesaran. Misterius. Kita hanya butuh untuk tetap percaya pada gerakan rahasia yang dikerjakannya bagi kita. Karena Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesian Ministry hari ini, tanggal 22 Mei 2022. Kita akan melanjutkan seri khotbah kita di bulan Mei, yaitu bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang misterius. Dan hari ini kita sampai kepada topik yang ketiga. Sebelum kita memulai seluruh ibadah hari ini, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan bersama, dan terlebih sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu, kesempatan lagi untuk duduk diam, untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah-Mu, dan secara khusus mendengar kebenaran firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa Tuhan, berkati jalannya ibadah hari ini, berkati semua yang bertugas dalam pujian dan penyembahan, secara khusus berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Bahkan Tuhan persiapkan semua hati Bapak Ibu yang sedang beribadah hari ini, sedang mendengarkan firman Tuhan, baik khususnya di rumah mereka masing-masing. Hamba percaya Engkau ada di sini, Engkau hadir di ruangan ini, Engkau hadir di rumah, di ruangan semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Dan Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir dalam ibadah hari ini, dan Tuhan berkati kami lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. And now I'm ready for whatever you want to
Baik, Bapak Ibu, kita siapkan hati sama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sekali lagi kita akan melanjutkan tema kita selama bulan Mei, bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang misterius. Hari ini kita sampai kepada topik yang ketiga. Kita akan sama-sama belajar bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang misterius melalui keterbatasan bujang Elisa dalam melihat kekuatan supranatural Tuhan. Atau dengan kata lain, kita sama-sama mau belajar dan melihat bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang misterius melalui membuka mata dari bujang Elisa untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk melihat kehadiran Tuhan pada waktu itu. Dua bagian firman Tuhan sebagai dasar dari khotbah atau firman Tuhan hari ini. Yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8-23, dan kita juga akan sama-sama lihat dari Mazmur 139. Sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebelum lebih jauh saya share firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan saya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu dalam ibadah hari ini, untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa, kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba, khususnya kisah tentang Nabi Elisa dan bujangnya, yang akan hamba share hari ini, juga memberikan kekuatan kepada tiap Bapak Ibu, semua Bapak Ibu yang menonton atau sedang mengikuti ibadah online hari ini dari NLCC Indonesia, khususnya ketika mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya kisah bujang Elisa, firman Tuhan hari ini, menjawab tiap-tiap pergumulan kami. Seberat apapun pergumulan kami alami saat ini, kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru lagi buat kami. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Engkau ada di sini dalam ruangan di mana hamba menyampaikan firman-Mu. Engkau juga ada di ruangan Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti, menonton ibadah hari ini. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu mari sama-sama kita lihat, kita mau baca 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8-23 saja. Nanti Mazmur 139 kita akan sama-sama lihat dan baca ketika khotbah disampaikan. 2 Raja-Raja pasal 6, mari Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu, kita siapkan, kita mau baca 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-23. Saya baca bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tindakan Elisa dalam Peperangan Melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa. Nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ayat 19. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat."
Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat. Dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Ayat 23, disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Oke, Bapak Ibu. Ada seorang profesor di sebuah kelas etika, di sebuah perguruan tinggi. Dia memberikan mahasiswanya sebuah masalah atau problem kira-kira. Jadi dia lagi mengajar, kemudian satu waktu diceritakan profesor ini memberikan satu problem, satu masalah untuk di tengah-tengah mahasiswanya. Dan dia katakan kepada mahasiswanya untuk mereka berdiskusi untuk menjawab kira-kira apa jalan keluar dari problem yang akan dia sampaikan. Dan kemudian dia melanjutkan, profesor ini mengatakan, ada seorang pria, seorang laki-laki, seorang bapak menderita penyakit sifilis. Dan istrinya menderita TBC. Mereka memiliki 4 anak, kata profesor ini melanjutkan. 1 telah meninggal, 3 lainnya memiliki apa yang disebut sebagai penyakit terminal. Maksudnya, mereka punya 4 anak, bapak ibu ini bapak yang sakit sifilis tadi dan istrinya yang sakit TBC punya 4 anak, satunya sudah meninggal. Yang 3-tiganya ini juga sedang sakit dan berada pada, boleh dikatakan kondisi terminal penyakit terminal. Artinya, ya penyakit yang sudah parah, yang sudah gawat Bapak Ibu. Dan profesornya katakan, istri tadi atau sang ibu hamil lagi. Apa yang kira-kira problemnya, masalahnya, kata profesor ini kepada mahasiswanya adalah apa yang kalian sarankan? Apa saran kalian? Silakan diskusi. Apa saran kalian untuk ibu ini? Ya, suaminya sakit, dia juga sakit, punya 4 anak, satunya sudah meninggal, 3 lagi sakit berat dan sekarang hamil. Kira-kira apa yang kalian sarankan untuk ibu ini? Bapak Ibu, semua mahasiswa mereka diskusi dengan begitu tegang, mereka diskusi dengan begitu serius. Dan akhirnya mereka memutuskan, setelah mereka berdiskusi, mayoritas dari kelas atau mahasiswa itu akhirnya mengatakan, sang ibu itu harus menggugurkan kandungannya. Dia harus aborsi. Oke, kata profesor setelah mendengarkan jawaban dari mahasiswanya, jika itu hasil diskusi kalian, jika itu keputusan kalian, maka kita akan kehilangan seseorang yang bernama Beethoven. Kita akan kehilangan seorang Beethoven yang adalah seorang komponis dan pianis terkemuka dan paling pengaruh di seluruh dunia ini. Karena rupanya Bapak Ibu, anak dalam kandungan tadi adalah Ludwig van Beethoven. Oke Bapak Ibu, berdasarkan cerita pendek ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu hari ini, apa pergumulan Bapak Ibu? Apa yang sedang Bapak Ibu apa masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini? Seberapa berat pergumulan itu? Apakah pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami sekarang membuat Bapak Ibu putus asa karena sepertinya tidak ada jalan keluar? Atau mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi satu situasi yang sepertinya mustahil untuk teratasi? Atau mungkin Bapak Ibu sedang berada dalam satu situasi di mana Bapak Ibu sama-sama tidak mampu lagi, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu. Seolah-olah Tuhan meninggalkan Bapak Ibu. Seolah-olah Tuhan jauh dari Bapak Ibu. Bapak Ibu, doa saya, kalau Bapak Ibu sedang berada dalam situasi-situasi seperti ini, sedang berada dalam masalah yang sulit, yang tidak gampang untuk diselesaikan. Doa saya kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kisah bujang Elisa, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 tadi ayat 8-23 dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Dapat memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Dapat menjawab keraguan Bapak Ibu atau kita semua. Khususnya di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Khususnya ketika sama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini akan saya share kepada Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan bekerja sekali lagi dengan caranya yang begitu misterius. Dalam peristiwa ketika Elisa dan bujang Elisa diserang oleh Raja Aram. Ingin dibunuh oleh Raja Aram. Dan bagaimana akhirnya mereka bisa melihat kehadiran Tuhan di sekeliling mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, doa saya, kisah ini, firman Tuhan yang akan saya share Bapak Ibu, memberikan kekuatan kepada kita lagi hari ini. Paling tidak ada 4 kebenaran Bapak Ibu yang saya lihat, saya pelajari dari kisah ini tentang siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Siapakah Allah itu sebenarnya. Siapakah Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah selama ini.
Ada 4 kebenaran tentang dia, tentang Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat dalam pasal 6 ayat 8 sampai 12. Bapak Ibu bisa baca sekali lagi, Bapak Ibu bisa lihat lagi ayat-ayat ini. Tapi dari pasal 6 ayat 8 sampai 12 saya melihat kebenaran yang pertama. Belajar kebenaran yang pertama. Tentang apa? Tuhan itu Maha Tahu. Khususnya ketika dia mengetahui semua rencana jahat dari Raja Aram. Dan bagaimana dia memberitahu itu kepada Elisa secara detail sehingga bangsa Israel terlindungi dari tiap serangan-serangan dari Raja Aram, Bapak Ibu. Ingat kejadian ini terjadi sekitar tahun 845 sebelum Masehi di mana Raja Aram memang sedang berperang melawan Israel. Bapak Ibu sudah baca ceritanya tadi. Raja Aram itu sangat penasaran. Kenapa? Karena kok dia bilang di mana saja dia punya rencana untuk menyerang Israel, pasti bangsa Israel tahu. Dia pimpin tentaranya ke sini, Israel tahu. Israel tidak lewat ke situ. Sehingga dia penasaran dan diceritakan dia begitu sangat marah dan akhirnya dia curiga. Jangan-jangan ada di antara mereka tentara dia yang berkhianat. Memberitahu kepada bangsa Israel, kepada Raja Israel di mana mereka berada. Tapi Bapak Ibu ceritanya, Bapak Ibu tahu, kita sudah baca tadi ada seorang dari tentaranya yang mengatakan, Tuhan, bukan, tidak ada seorang pun di antara kita yang berkhianat. Tapi itu loh, Nabi Abdi Allah Israel yang namanya Elisa. Dialah yang dipakai Tuhan untuk memberitahu kepada Raja Israel semua yang kamu rencanakan. Bahkan semua yang kamu bicarakan, yang kamu pikirkan di kamar tidurmu. Tuhan bicara kepada Abdi Allah itu, Tuhan bicara kepada Nabi Elisa dan Nabi Elisa memberitahukannya kepada Raja Israel. Nah Bapak Ibu, waktu mendengar ini, Raja Aram begitu marah, kemudian dia buat satu rencana dan dia katakan kita harus mendapatkan Elisa di mana dia tinggal. Kita harus mendapatkan dia dan kita harus menangkap dia, kalau bisa harus membunuh dia. Bapak Ibu, cerita atau poin pertama ini, saya pelajari tentang Tuhan yang Maha Tahu. Inilah cara Tuhan melindungi umatnya pada waktu itu. Inilah cara Tuhan melindungi Elisa dan bujangnya, termasuk bangsa Israel pada waktu itu. Dia tahu semuanya. Dia Allah Maha Tahu. Saya percaya ini juga masih terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya pada masa kini. Tuhan mengetahui semua yang sedang Bapak Ibu dan saya alami. Tuhan tahu dengan tepat semua situasi kita. Dia tahu semua kesulitan, pergumulan, seberat apapun yang Bapak Ibu alami sekarang. Termasuk kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita dalam melihat kuasanya Bapak Ibu. Dan menurut saya ini menjadi penghiburan buat kita sebagai orang percaya. Saya yakin bangsa Israel pada masa itu benar-benar dikuatkan, benar-benar terhibur ketika mereka melihat bagaimana Tuhan melindungi mereka dengan kemahatahuannya, memberitahu kepada Elisa tentang semua rencana Raja Aram. Nah, apa artinya Tuhan Maha Tahu, Bapak Ibu? Artinya, dia tahu semuanya. Simple. Dia tahu segalanya. Betapa bodohnya kita, Bapak Ibu. Betapa bodohnya Bapak Ibu dan saya kalau kita berpikir bahwa kita dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Dia Maha Tahu. Dia tahu segalanya, artinya dia tahu pikiran kita. Termasuk semua rahasia dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kata-kata yang belum kita keluarkan pun dia sudah tahu. Nah Bapak Ibu, apalagi pergumulan Bapak Ibu. Mari coba kita lihat Mazmur 139 ayat 1-6. Saya ingin baca bagian ini buat Bapak Ibu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bapak Ibu bayangkan, Daud sendiri katakan, ketika dia belajar tentang kemahatahuan Tuhan, dia sendiri katakan Tuhan itu terlalu ajaib. Tidak sanggup aku untuk memikirkan menangkapnya. Ibrani pasal 4 ayat 13 juga mengatakan, penulis Ibrani katakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu, melalui kisah bujang Elisa ini dan berbagai pernyataan firman Tuhan seharusnya membawa penghiburan kepada Bapak Ibu dan saya, kepada kita semua. Memberikan kekuatan kepada kita. Tapi juga mungkin ketakutan bagi mereka atau bagi kita yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Yang punya pikiran-pikiran yang jahat. Rencana-rencana jahat atau menyembunyikan sesuatu yang jahat. Bapak Ibu, dia Maha Tahu. Dia tahu semua pikiran kita, dia tahu semua pergumulan kita, apa yang kita alami. Tapi mungkin jangan lupa, dia juga tahu kalau memang kita punya maksud-maksud atau pikiran yang jahat yang kita sembunyikan. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau baca kisah ini, tapi dalam buku yang berjudul Freakonomic,
yang ditulis oleh Levitt dan Dubner membuat bangsa Amerika ini benar-benar terkejut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka ketika membaca buku tulisan dari Levitt dan Dubner yang judulnya Freakonomics ini, dua orang ini memberikan semacam pernyataan bahwa secara kolektif ada semacam kecurangan nasional yang terjadi di tengah bangsa ini yang menyebabkan 7 juta anak atau orang dengan status dependent, tanggungan, menghilang begitu saja pada tahun pertama ketika IRS, ketika petugas pajak pertama kali mewajibkan jaminan Social Security dilaporkan untuk setiap anak yang diklaim sebagai dependent pada waktu mereka mengurus tax return. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Bapak Ibu? Jadi begini, rupanya dulu waktu orang ngurus tax return untuk mengurus pajak tahunan, mereka kasih dependent, mereka kasih tanggungan berapa orang yang mereka tanggung di rumah mereka, tidak diminta informasi apapun oleh IRS. Tapi rupanya tahun ketika IRS akhirnya memberitahu bahwa semua yang mengurus pajak tahunan, kalau mereka tuliskan, oke, mereka punya 1 dependent, 2 dependent, atau 3 dependent, mereka harus memberikan Social Security number semua dependent yang mereka sebutkan tadi. Dan Bapak Ibu, sejak itulah kedapatan bahwa ada 7 juta yang tahun sebelumnya ketika IRS tidak meminta nomor Social Security, ada 7 juta anak. Tapi waktu tahun ini ketika diminta nomornya, kok tiba-tiba lenyap. 7 anak yang ada di tahun yang lalu, di tahun ini tidak ada sama sekali, hilang, Bapak Ibu. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah adanya pencurian nomor alien number dari anak-anak tadi, dicuri, Bapak Ibu, dengan boleh dikatakan dalam jumlah yang begitu besar, sampai disebut ini satu proyek raksasa. Ini adalah penipuan dalam skala yang lebih luas di negara ini. Sehingga orang bertanya-tanya, apakah ini statistik yang benar? Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama dicuri, jadi orang mencuri alien number atau mungkin Social Security number dari anak-anak tadi, sehingga hilang. Atau yang kedua, jangan-jangan ada penipuan besar yang sedang terjadi ketika orang mengurus pajak. Nah, Bapak Ibu, yang pasti buku yang ditulis oleh Levitt dan Dubner tadi yang berjudul Freakonomics tadi, bukan hanya sekedar ditulis. Mereka mendapatkan sejumlah sumber termasuk artikel yang diterbitkan dalam tinjauan pajak nasional yang menyatakan bahwa pada tahun 1987, tahun pertama di mana pembayar pajak diminta untuk mencantumkan nomor Social Security dari semua tanggungan dependen mereka pada waktu pengurusan teks, jelas ditemukan 7 juta lebih anak tanggungan diklaim daripada tahun sebelumnya. Bapak Ibu, oke, itu cerita tentang urusan teks IRS. IRS bisa saja tertipu, sistem secanggih apapun bisa tertipu di negara ini. Sistem secanggih apapun tidak mampu mendeteksi mungkin kecurangan, entah itu kecurangan atau dicuri, tidak bisa mendetek kebohongan-kebohongan dan kecurangan tadi, Bapak Ibu, khususnya dalam mengurus pajak di negara ini. Apalagi mendetek kesusahan kita, mendetek pergumulan-pergumulan kita. Bapak Ibu, tapi jangan lupa, Tuhan itu Maha Tahu, Dia tahu segalanya. Dia tahu setiap titik dan jengkal dari pergumulan yang Bapak Ibu dan saya hadapi, seberat apapun. Seberat apapun pergumulan Bapak Ibu hari ini, ingat Tuhan Maha Tahu. Apa artinya? Dia tahu semuanya, Dia tahu segalanya. Jadi Bapak Ibu, ini poin pertama yang saya belajar. Paling tidak, Tuhan itu bekerja dengan misterius dengan cara apa? Membuktikan bahwa Dia itu Maha Tahu. Dia tahu semua rencana bangsa Aram. Dia bicara kepada Elisa. Demikian pula hari ini, Dia tahu semua pergumulan Bapak Ibu hari ini. Sehingga saya mau ini menguatkan kita. Oke, kita mungkin punya pergumulan berat. Tapi Tuhan tahu. Tuhan yang kita sembah itu tahu pergumulan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bisa baca pasal 6 ayat 13-19. Bapak Ibu bisa baca lanjut. Kebenaran yang kedua tentang Tuhan yang saya dapatkan dari kisah bujang Elisa ini adalah Tuhan itu selain Maha Tahu, Dia juga Maha Hadir. Lihat, Tuhan hadir melalui pasukan tentaranya yang Alkitab katakan jauh lebih besar jumlahnya dari tentara Raja Aram. Bapak Ibu, selain Dia Maha Tahu, Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah juga Maha Hadir. Lihat ceritanya. Satu pagi diceritakan hamba dari Nabi Elisa bangun dan kemudian dia melihat satu pemandangan yang mengejutkan. Apa itu Bapak Ibu? Dia melihat Raja Aram mengirimkan pasukan berkuda, pasukan tentaranya yang begitu banyak, begitu luar biasa banyaknya Bapak Ibu. Dan waktu dia melihat pemandangan itu Bapak Ibu, dia langsung datang kepada Nabi Elisa. Setelah mendengar berita tentang setelah mendengar tentang Nabi Elisa lah yang membocorkan semua rencana perang Raja Aram, Bapak Ibu, maka tadi saya sudah sampaikan, Raja Aram mengirim pasukan untuk menangkap Elisa. Nah, itulah yang dilihat oleh bujang dari Nabi Elisa tadi. Dia datangi Elisa di Dotan karena dia tahu bahwa Elisa tinggal di Dotan, di tengah-tengah suku Manasye.
Dan pasukan Aram pada waktu itu diceritakan datang di malam hari, Bapak Ibu, dengan jumlah yang sangat besar, mengelilingi tempat di mana Elisa dan bujangnya tinggal, bahkan mengelilingi seluruh kota Dotan. Dan waktu melihat itu, bujang Elisa langsung panik, Bapak Ibu. Langsung berteriak ketakutan, dia lari kepada Elisa dan katakan, "Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya jalan keluar. Bagaimana kamu bisa lihat itu tentara Aram ada di sekeliling kita banyaknya begitu luar biasa?" Bapak Ibu, saya nggak tahu betapa, ya mungkin kita bisa membayangkan betapa paniknya bujang Elisa pada waktu itu. Dan hal yang sama mungkin sedang kita rasakan juga sebagai anak Tuhan sekarang. Hari ini, begitu banyak pergumulan hidup kita yang dapat melemahkan, merontokkan iman kita, Bapak Ibu. Tampaknya begitu menakutkan. Tuhan, tampaknya saya nggak punya jalan keluar. Kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sama seperti bujang tadi datang kepada Tuhan, Tuanku Elisa, apa yang harus kita lakukan? Tapi Bapak Ibu, Alkitab menceritakan Nabi Elisa, abdi Allah itu sama sekali tidak gentar. Dia tidak takut sama sekali. Melihat hambanya yang panik dan ketakutan, Elisa kemudian, apa yang Elisa lakukan? Elisa berdoa kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan, Tuhan bukakan mata hambaku. Elisa berdoa minta supaya Tuhan membukakan mata hambanya agar bisa melihat ada hal lain yang lebih mengejutkan. Bapak Ibu, Tuhan menjawab permintaan Elisa dan Tuhan membuka mata bujang Elisa atau hamba Elisa. Kemudian Bapak Ibu, Alkitab menceritakan apa yang dia lihat. Ternyata ketika Tuhan membuka mata fisik tapi sekaligus mata rohaninya, bujang Elisa itu melihat bahwa benar, ternyata tentara-tentara Tuhan mengirim atau melalui pasukan berkuda dan pasukan kereta api Tuhan juga ternyata ada di sekeliling mereka. Dan ternyata apa yang bujang Elisa lihat tadi, tentara Tuhan yang Tuhan kirim untuk menjaga melindungi mereka jauh-jauh lebih besar dari tentara Aram atau pasukan Aram yang ada pada waktu itu, Bapak Ibu. Mereka tidak sendirian. Bapak Ibu, saya melihat dalam kisah ini, dalam bagian ini ada dua hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama, Tuhan membuka mata hamba Elisa atau bujang Elisa, supaya dia bisa melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Supaya dia bisa melihat Tuhan itu Tuhan Maha Hadir. Dia hadir dengan kekuatan supranaturalnya. Dan itulah yang menguatkan mereka, bisa menghibur mereka. Tapi yang kedua, saya melihat bahwa Tuhan juga ingin menunjukkan kepada bujang Elisa bahwa pasukan surgawi yang Tuhan kirim itu jauh-jauh lebih besar. Otomatis jauh lebih kuat dari pasukan musuh mereka. Elisa tidak perlu menjawab pertanyaan hambanya. Apa yang harus kita lakukan? Elisanya berdoa, Tuhan bukakan matanya. Dan Bapak Ibu, langsung Tuhan bukakan matanya. Dan hamba itu langsung melihat. Dan sejak itulah dia merasa aman, Bapak Ibu. Pertanyaan untuk kita dari poin yang kedua ini. Apa yang Bapak Ibu sedang takutkan hari ini? Apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan untuk perbuat agar ketakutan atau masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi itu bisa pergi, atau paling tidak ketakutan Bapak Ibu pergi? Doa saya Bapak Ibu, sekali lagi cerita atau kisah bujang Elisa ini, cerita hari ini mengingatkan kita bahwa seberapapun besar pergumulan, tantangan yang sedang Bapak Ibu hadapi sekarang, jangan takut. Jangan putus asa, jangan lemah iman, karena selain Dia Maha Tahu, Dia juga Maha Hadir. Dalam konteks ini, Tuhan hadir melalui pasukan tentaranya yang tidak terlihat dengan kasat mata dari bujang Elisa. Tapi saat ini, saya percaya Tuhan dapat hadir dalam berbagai macam bentuk dalam hidup kita. Mungkin Dia tidak hadir dalam bentuk tentara, kereta berapi seperti kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 6 tadi. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Tuhan bisa hadir, Dia Maha Hadir, Dia bisa hadir dalam hidup kita dalam banyak cara. Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ini, saya yakin Bapak Ibu pun bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kadang-kadang kita takut menghadapi tiap-tiap pergumulan. Kita lemah iman, karena memang kita tidak melihat kehadiran Tuhan. Kita tidak pernah membaca firman Tuhan, Alkitab. Ini cara Tuhan. Tuhan hadir melalui kita, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Melalui khotbah-khotbah tiap hari Minggu, atau khotbah apapun yang Bapak Ibu dengar di mana saja. Melalui sahabat-sahabat rohani, melalui teman-teman gereja kita. Coba persoalannya Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan juga hadir melalui saudara-saudara seiman kita. Kadang-kadang saudara-saudara seiman, saudara yang paling dekat ini yang kita lupakan. Tapi teman-teman sepersekutuan, teman segereja ini yang Tuhan kirimkan untuk supaya kita bisa melihat kehadiran Tuhan yang bisa menolong kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita, suami, istri, anak-anak kita. Jangan lupa satu hal Bapak Ibu, kita ini memang terbatas. Sehingga seringkali kita tidak mampu untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap pergumulan kita. Kenapa? Disinilah waktunya kita membutuhkan yang namanya iman. Iman yang mampu untuk melihat dan menembus pandangan fisik kita.
Iman yang mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat. Kata Paulus dalam Roma pasal 8 menguatkan kita juga Bapak Ibu. Apa yang Paulus katakan? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Mari kita lihat Mazmur pasal 139 tadi ayat 7-12. Lanjut tadi Bapak Ibu. 7-12. Daud katakan apa? Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di gunung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu, apa artinya Tuhan Maha Hadir? Maha Hadir adalah cara Allah untuk hadir di setiap waktu dan tempat. Walaupun Allah hadir di setiap waktu dan tempat, Allah tidak terbatas oleh ruang atau waktu, Bapak Ibu. Allah bisa ada saat ini dan di mana saja pada saat yang bersamaan. Saya yakin sama. Itulah makanya Daud katakan dalam Mazmur tadi, Tuhan, ini pengetahuan yang terlalu ajaib. Saya tidak sanggup untuk memikirkannya. Siapa yang bisa memikirkan Bapak Ibu? Walaupun minggu lalu Ibu Sarah sempat cerita ada seorang pendeta hamba Tuhan melalui sistem hologram. Dia bisa hadir di 9 tempat. Oke, 9 tempat Bapak Ibu. Tapi dia tidak bisa hadir di mana-mana pada saat bersamaan dan dimanapun dia ada Bapak Ibu. Tidak ada bagian terkecil dari sesuatu yang luput dari kehadiran Tuhan Bapak Ibu. Bahkan kalau boleh saya katakan, tidak ada galaksi yang terlalu luas yang tidak terjangkau oleh Dia, oleh Allah. Dia Maha Hadir, Dia ada di mana-mana. Allah secara khusus hadir khususnya bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya, yang berseru, yang menyerukan namanya tiap-tiap saat, tiap-tiap hari di tiap-tiap pergumulan kita. Tuhan selalu hadir ketika kita berdoa, kita meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh. Belajar dari Elisa sekali lagi. Ketika bujangnya penuh ketakutan, dia langsung berdoa dan minta supaya Tuhan membukakan mata bujangnya. Tuhan menjawab. Bapak Ibu, Tuhan hadir di tengah kita. Sekali lagi, dia dapat menyerupai tentara. Saya yakin masih berlaku sampai hari ini. Bapak Ibu ingat, saya cerita pernah waktu membahas tentang pelayanan okultisme. Ada teman-teman tim yang saya kenal, mereka waktu itu saya tidak ada waktu itu, tapi mereka sedang mendoakan orang yang sedang kerasukan setan. Bapak Ibu masih ingat saya cerita. Dan teman-teman saya ceritakan waktu mereka berdoa, orang ini kayaknya dirasuk setan yang begitu banyak, begitu luar biasa, sehingga mereka menghadapi kesulitan untuk mendoakan orang ini, untuk melepaskan orang ini. Tapi waktu mereka berlutut, mereka minta kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, kami tidak sanggup lagi, terlalu kuat, terlalu besar kuasa setan dari orang ini. Bapak Ibu teman-teman saya menceritakan, waktu itu mereka melihat dengan mata mereka, Tuhan bukakan seperti bujang Elisa. Ada ada malaikat Tuhan berdiri, satu aja. Kalau bujang Elisa itu tentara kereta berapi Tuhan yang banyak. Tapi teman saya cerita, satu malaikat mereka lihat berdiri dengan begitu tinggi tegap. Dengan membawa pedang yang bernyala-nyala Bapak Ibu. Ini cerita nyata. Teman-teman saya cerita, mereka melihat atau mereka minta Tuhan menolong karena mereka nggak sanggup. Mereka melihat Tuhan bukakan mata mereka melihat malaikat Tuhan berdiri dengan pedang. Dan waktu malaikat mencabut pedangnya, orang itu langsung berteriak histeris dan setan itu pergi Bapak Ibu. Tuhan bisa hadir, tidak hanya pada ribuan tahun yang lalu, 2 Raja-Raja pasal 6. Tapi saya yakin Tuhan masih bisa hadir juga pada saat ini, melalui malaikatnya, melalui tentaranya, ketika kita meminta. Tapi Tuhan juga bisa hadir, Bapak Ibu, sekali lagi melalui, ya, teman-teman persekutuan. Tuhan bisa hadir melalui mimpi dari para hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga bisa memakai Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa merasakan kehadirannya lewat mimpi ketika Bapak Ibu meminta. Tuhan bisa memakai segala macam cara, Bapak Ibu, untuk menunjukkan kehadirannya di tengah kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sehingga Bapak Ibu, jangan lupa Tuhan Maha Tahu, tapi Tuhan juga Maha Hadir. Dia tahu semua pergumulan Bapak Ibu, tapi dia juga hadir bersama-sama. Dia ada di tengah-tengah, di dekat Bapak Ibu, untuk memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, saya belajar kebenaran ketiga tentang siapa Tuhan dari kisah ini. Tuhan itu Maha Kuasa. Lihat, dia menunjukkan kebesaran kuasanya melalui hikmatnya yang melampaui akal bujang Elisa pada waktu itu. Apa maksud saya dengan kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan yang melalui hikmatnya yang melampaui akal? Ketika tentara Aram turun untuk menangkap Elisa, Allah tidak memakai bala tentara sorga yang berdiri dari kereta api dan kereta kuda untuk menyerang mereka. Tuhan hanya mau membuka mata bujang Elisa untuk bujang Elisa itu tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada di situ. Dia tidak perlu takut. Tapi lihat cerita selanjutnya. Tuhan tidak memakai bala tentaranya untuk
menyerang bangsa Aram, Raja Aram. Tapi yang terjadi adalah Elisa meminta Tuhan membutakan mata pasukan Aram. Semua mereka sekejap menjadi buta dan tidak berdaya, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin orang buta bisa berperang, kan? Tapi Elisa minta Tuhan untuk membutakan mata tentara Aram. Akhirnya apa? Elisa yang menuntun mereka ke jalan lain, dan pendek cerita pasukan Aram mengikuti perintah Elisa karena mereka buta, mengikuti jalan yang ditunjukkan Elisa dalam kebutaan mereka, dan rupanya mereka dibawa ke kota Samaria, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan adegan yang terjadi kebalikan dari rencana manusia. Tentara Aram, ingat, jangan pernah lupa, tentara yang sangat besar, kuat, dan sangat ditakuti oleh bangsa lain pada waktu itu. Tapi dengan menjadi buta, pasrah kan? Mau kemana? Nggak bisa perang. Mau sekuat apapun, sehebat pun apapun, kalau buta ya mau gimana, Bapak Ibu? Nggak bisa berperang. Mereka dibawa ke tengah-tengah Samaria, Bapak Ibu. Sampai di Samaria, di tengah-tengah bangsa Israel dan rajanya, Elisa meminta Tuhan untuk membuka mata tentara mereka. Dan Tuhan jawab. Elisa minta dibutakan, buta. Elisa minta untuk dibuka mata mereka, terbuka mata mereka. Tapi Bapak Ibu, waktu Raja Israel tanya kepada Elisa, "Bapak, ini waktu kesempatan. Mereka begitu kejam, apakah kubunuh mereka?" Karena buta atau Bapak Ibu, dan sudah terkurung di situ. Tapi menarik firman Tuhan, Tuhan katakan kepada Elisa, dan Elisa sampaikan kepada Raja Israel, "Tidak, jangan bunuh mereka. Apakah kau bunuh semua tawanan? Kalau engkau menang perang dan engkau punya tawanan, engkau bunuh? Tidak, bukan?" Dan Elisa katakan, yang Tuhan perintahkan adalah berikan mereka makan, berikan mereka jamuan makan. Sediakan makan buat mereka. Dan pendek cerita, bangsa Israel taat kepada Elisa dan mereka memberi makan yang begitu banyak kepada tentara Aram. Bapak Ibu, saya belajar satu hal di sini, betapa briliannya atau hikmat Tuhan yang tidak terjangkau dengan kita. Ini bukan skenario manusia, skenario Tuhan yang terbalik 180 derajat dari skenario manusia, skenario Raja Israel pada waktu itu. Inilah bukti kekuasaan Tuhan dengan hikmatnya yang begitu luar biasa. Bayangkan, dengan memberi mereka makan bukan justru membasmi mereka, Bapak Ibu. Bayangkan, mereka tidak membasmi membunuh mereka, tapi beri mereka makan. Tapi apa yang terjadi? Dengan mereka beri makan, sejak saat itu Alkitab katakan, tidak ada lagi gerombolan Aram yang menyerang bangsa Israel. Mereka aman dari gangguan. Kalau mereka bunuh pada waktu itu, Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang lolos atau mungkin anak cucu mereka akan terus benci kepada bangsa Israel. Tapi hikmat Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menunjukkan bahwa ada tentara di situ hanya untuk membuka mata bujang Elisa. Tapi Tuhan tidak memakai tentaranya untuk menyerang mereka. Tidak. Bapak Ibu, lihat hikmat Tuhan, lihat kuasa Tuhan. Sekali lagi, disinilah iman kita diperlukan untuk melihat kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Tidak mudah memang memiliki iman seperti ini, Bapak Ibu, tapi jangan takut. Tuhan menjadi sumber rasa aman Bapak Ibu dan saya. Dia maha tahu, dia maha hadir, tapi dia juga Allah maha kuasa. Dia punya hikmat yang begitu luar biasa. Satu saja, ketika Bapak Ibu dan saya kekurangan hikmat atau merasa putus asa, Yakobus katakan, mintalah hikmat itu dari Tuhan. Untuk Bapak Ibu bisa mengerti, bisa merasakan kehadiran Tuhan, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan kekuatan untuk menang dari tiap-tiap pergumulan. Bapak Ibu ingat, Tuhanlah yang mengendalikan situasi, peristiwa, dan sejarah manusia. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Meskipun sekarang nampak bahwa banyak hal dalam hidup kita maupun dalam dunia ini seolah terjadi di luar kendali Tuhan, tidak saja pergumulan kita, tapi dunia ini, Bapak Ibu kita mungkin berpikir, di mana Tuhan? Tapi sebenarnya tidak sama sekali. Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah tidak saja maha tahu, tidak saja maha hadir, tapi dia juga maha kuasa. Dia sanggup untuk memecahkan. Dia tahu cara yang paling tepat untuk memecahkan masalah kita. Dia memiliki kekuatan tidak terbatas untuk menangani masalah terbesar apapun dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berpikir, wah, enak sekali ya. Atau kita mungkin berpikir, oh itu bagus. Kalau bisa seperti bujang Elisa, ya. Oh, tahu Tuhan maha, sepertinya untuk lihat kebenaran itu gampang sekali. Oh, dia maha tahu, dia maha hadir, dia juga maha kuasa, Bapak Ibu. Kita mungkin berpikir seperti itu. Dan betapa enaknya, betapa gampangnya kalau seperti Nabi Elisa. Berdoa, minta mata bujangnya dibukakan, terbuka, melihat tentara Tuhan. Elisa minta mata tentara Aram dibutakan. Elisa minta mata tentara Aram dibukakan. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah kalau bisa seperti itu enak sekali. Apalagi kalau saya bisa mengucapkan semacam doa singkat dan semua masalah saya segera teratasi. Seperti prajurit tadi, seperti yang terjadi dalam kisah bujang Elisa tadi. Mungkin Bapak Ibu berpikir, tapi tidak seperti itu yang terjadi sekarang.
Tidak terjadi pada saya. Saya berdoa, saya minta Tuhan tidak menjawab. Sampai hari ini pergumulan saya masih terus ada. Nah, Bapak Ibu, ini akan mengarah pada kebenaran keempat dari sifat Tuhan yang juga saya pelajari, yang selalu bahkan tetap misteri buat kita sampai detik ini. Jangan lupa, Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, Dia Maha Kuasa. Tapi ingat, Dia juga Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat, Dia Allah berdaulat, tapi Dia juga sekaligus Allah yang Maha Kasih. Allah itu berdaulat penuh atas hidup kita, atas hidup Bapak Ibu dan saya. Dia tahu yang terbaik buat Bapak Ibu dan saya. Dia akan melindungi dan menjaga kita, tapi bukan sesuai dengan keinginan kita. Garis bawahi kebenaran ini Bapak Ibu. Dia akan melindungi, menjaga kita, tapi bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan kehendaknya. Persoalannya, saya sudah sering sampaikan kepada Bapak Ibu, kita selalu ingin Tuhanlah yang melaraskan, Tuhanlah yang menyesuaikan kehendaknya kepada kehendak kita. Terbalik Bapak Ibu, siapa kita? Kita hanya debu. Siapa yang sanggup mampu untuk memikirkan tentang kedaulatan Tuhan? Dia berdaulat atas hidup Bapak Ibu dan saya. Kalau Bapak Ibu bertanya, katakan, kenapa Tuhan tidak menjawab pertanyaan saya, menjawab doa-doa saya? Pertanyaannya saya adalah, apakah Tuhan harus menjawab tiap-tiap pergumulan Bapak Ibu? Atau apakah Tuhan wajib untuk menjawab kepada kita dan menjelaskan tentang kehendaknya kepada kita? Saya rasa tidak Bapak Ibu. Yang pasti, Alkitab memberitahu satu hal kepada kita. Kekurangmampuan atau ketidakmampuan kita sebagai manusia untuk mengetahui pikiran dan cara Tuhan dalam bertindak dalam hidup kita. Alangkah sombongnya Bapak Ibu dan saya jika kita berpikir sebaliknya, kita dapat mengerti kehendaknya. Ingat Bapak Ibu, Dia berdaulat, Dia tahu yang terbaik buat kita, tapi jangan lupa, Dia tetap Bapa yang mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya sampaikan minggu lalu, ketika Bapak Ibu menghadapi pergumulan berat, apakah Tuhan sedang bermain-main dengan kita? Apakah Tuhan sedang berlelucon dengan kita? Saya rasa tidak Bapak Ibu. Dia tetap Allah yang mencintai kita, Dia tetap Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dan Dia pasti akan menjawab tiap-tiap pergumulan kita sesuai dengan kehendaknya. Dia pasti akan melindungi, menjaga Bapak Ibu dan saya. Dia tahu, Dia akan menjawab pergumulan kita, doa kita sesuai yang terbaik menurut kehendaknya. Bapak Ibu, saya akan tutup khotbah saya dengan ilustrasi ini. Bapak Ibu semua familiar tahu bukan dengan yang namanya Siri atau Alexa dalam Siri Apple, Alexa Amazon, dan juga ada Google Assistant Google, Windows kalau salah namanya Cortana dan lain sebagainya, dikenal dengan sebutan Artificial Intelligence Voice Assistant. Atau ada yang sebut saja Voice Assistant, atau ada yang katakan Digital Assistant. Bapak Ibu, Siri dirancang untuk menawarkan pengalaman tanpa batas, di mana kita berinteraksi dengan perangkat Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan saya bisa bicara apa saja kepadanya, minta apa saja dia berikan, minta lagu apa dia putar, dia langsung putar, minta tunjuk alamat, dia tunjukkan langsung Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya bisa mengajukan pertanyaan apa saja kepada Siri. Menyuruh, menunjukkan sesuatu atau menjalankan apapun. Dia akan melaksanakan perintah yang Bapak Ibu minta. Tanpa menggunakan tangan lagi Bapak Ibu. Saya rasa yang lain juga Google Assistant dan Alexa sama seperti Bapak Ibu. Silakan tanya, "Hai Siri, putarkan lagu ini." "Hai Siri, di mana In-N-Out terdekat di sini?" "Hai Siri," Bapak Ibu sisa sebutkan alamat yang Bapak Ibu mau pergi, dia langsung beritahu alamatnya. Bapak Ibu, wow, luar biasa, canggih. Sepertinya mereka itu semua voice assistant tadi hadir di mana-mana. Sepertinya mereka bisa tahu semuanya. Tapi Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah mereka maha tahu? Apakah mereka maha hadir? Apalagi, apakah mereka maha kuasa? Bapak Ibu, apa mereka bisa menjawab tiap-tiap pergumulan Bapak Ibu dan saya? Sepertinya luar biasa, canggih teknologi sekarang. Apa mereka bisa tahu apa yang dalam pikiran saya, dalam apa yang saya rasakan? Saya rasa Bapak Ibu tidak. Secanggih apapun teknologi sekarang, termasuk voice assistant tadi, tidak sanggup memberikan jalan keluar tiap-tiap pergumulan hidup kita. Tidak sanggup untuk memberikan kita kekuatan. Tidak sanggup, apalagi tidak, kalau boleh dikatakan, mereka tidak sanggup memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti tentang kedaulatan Tuhan dan betapa cintanya Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, doa saya sekali lagi, kiranya 4 kebenaran tentang Tuhan melalui kisah bujang Elisa ini menjadi berkat dan menguatkan kita di tiap-tiap pergumulan yang Bapak Ibu alami. Apapun itu. Ingat, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir, Dia Maha Kuasa, tapi Dia berdaulat dan Dia tetap mencintai Bapak Ibu dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini.
Terima kasih kami belajar lagi dari peristiwa Engkau membukakan mata bujang Elisa sehingga dia bisa melihat kehadiran-Mu. Dia bisa melihat kekuatan-Mu yang supernatural, yang di luar jangkauan manusia itu. Dan hamba berdoa kisah bujang Elisa ini juga masih kami alami sampai hari ini. Kami masih bisa melihat kehadiran Tuhan. Masih bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, dalam tiap-tiap pergumulan kami. Tapi yang jauh lebih penting, kami belajar untuk mengerti bahwa Allah berdaulat. Allah tahu yang terbaik untuk kami. Kami tidak sanggup untuk menantang Tuhan, melawan kuasa Tuhan, melawan kedaulatan Tuhan. Tapi satu hal kami mengerti, apapun yang terjadi, Engkau tetap Bapa kami yang mencintai kami. Engkau pasti akan menjaga dan memberikan jalan keluar kepada tiap-tiap pergumulan yang kami alami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita dikuatkan lagi melalui kisah bujang Elisa yang mata rohaninya, mata jasmaninya dibukakan oleh Tuhan sehingga dia bisa melihat kuasa Tuhan, dia bisa melihat kehadiran Tuhan secara supranatural pada waktu itu. Ya, kiranya cerita ini, kisah ini memberikan kekuatan buat kita semua, khususnya di tengah-tengah tiap-tiap pergumulan yang kita alami. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini. Tanggal 17 Mei, selamat ulang tahun untuk Karissa Dara Ros Lomban. Tuhan berkati Dara selalu. Tuhan berikan Dara terus kekuatan, kesehatan, umur panjang. Dan juga Tuhan pakai terus Dara menjadi berkat lewat tiap-tiap karunia yang dia miliki, menjadi berkat bagi banyak orang. Happy anniversary juga tanggal 17 Mei untuk Pak Alex dan Ibu Sri Pangkerego. Tuhan berkati Pak Alex dan Bu Sri, bersyukur Tuhan memimpin memberkati rumah tangga kalian sampai hari ini. Dan kita berdoa atau kita semua doakan Pak Alex dan Bu Sri terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan keluarga mereka terus dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang berikut Bapak Ibu sekali lagi terus doakan untuk retreat kita tanggal 5 sampai 7 Agustus. Kita berdoa supaya kita semua yang mengikuti retreat tahun ini diberkati oleh Tuhan lagi, diberikan kekuatan baru sesuai dengan tema retreat tahun ini, Recharge. Kita berdoa supaya baterai rohani kita semua mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan charge yang baru lagi, kuasa yang baru dari Tuhan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya, itu retreat. Dan yang berikut, jangan lupa doakan juga tanpa terasa kita sudah mau mengadakan Mission Night, Global Mission Night lagi tahun ini. Dan Global Mission Night tahun ini akan diadakan tanggal 17 September, itu hari Sabtu. Bapak bisa lihat informasinya di screen. Kita berdoa supaya sekali lagi Global Mission Night tahun ini kita bisa melihat Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi, sehingga dana-dana yang terkumpul pada tahun ini sekali lagi bisa dipakai untuk mensupport semua pelayanan misi kita di Indonesia dan di berbagai tempat di negara yang lain. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here.
is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are, and that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are.